pengumuman pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Cabang Padang periode 2022-2027 pada Selasa 12 Juli 2022. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Keputusan Camat Padang nomor 20 tahun 2022 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Padang periode 2022-2027. Camat Padang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kecamatan Padang periode 2022-2027 di Kecamatan Padang pada tanggal 24 Mei 2022 memutuskan menetapkan pertama, mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kecamatan Padang periode 2022-2027. Kedua, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. 2. Menampung aspirasi organisasi masyarakat atau ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. 3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan camat. 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bertanggung jawab kepada Camat Padang. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Nanga Padang pada tanggal 25 Mei 2022 atas nama Bupati Kapuasulu Camat Padang Agustinus Sargito Esos, pembina tingkat 1, dicap dan ditandatangani. Putusan Camat Padang nomor 20 tahun 2022 tanggal 25 Mei tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Padang periode 22 tahun 2027. Susunan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Padang periode 2022-2027.
1. Muspika sebagai penasehat, Alusius Dewa ketua, Sukima wakil ketua, Lambertus Balai SAG sekretaris 1, Pendeta Sudirman Lauri SDA sekretaris 2, Edi Suwarta SEMN anggota, RP Saturnius Andreas 1 OFM anggota, Pendeta Lambertus Boseren MD anggota, Thomas Langit anggota, Edward Damanik anggota, Dulit anggota, Julian Lain anggota, Abdul Ghani anggota, David Singh Esos anggota, Yohanes Ubang anggota. Demikian lampiran susunan pengurus forum kerukunan umat beragama Kecamatan Badau. Berita acara nomor 451.319-K.BDU-Kesra tentang pengukuhan pengurus forum kerukunan umat beragama FKUP Kecamatan Badau periode 2022 sampai 2027. Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Juli tahun 2022 dengan mengambil tempat di Aula Kecamatan Badau, saya Ketua Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kapuas Hulu mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUP Kecamatan Badau periode 2022 sampai 2027. Selanjutnya dimohon mengikuti kata-kata saya bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Badau periode 2022 sampai 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Badau. Demikian berita acara pengukuhan pengurus forum kerukunan umat beragama Kecamatan Badau periode 2022 sampai 2027 ini dibuat sebenar-benarnya yang ditangani oleh kami dan yang dikukuhkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang mengukuhkan Ketua FKUP Kabupaten Kapuas Hulu Deputi Sages PDI, yang dikukuhkan Ketua Kecamatan Badau Bapak Haris Yusril. Terima kasih.
saya hormati Ketua Forum Perhimpunan Agama Beragama Kabupaten Kapuas beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Danwamen atau yang mewakili Ketua Pengurus Forum Perhimpunan Agama Beragama Kecamatan Padang beserta seluruh anggota pengurus. Dan saya hormati Pak Sekcam, Kasih Pemerintahan dan rekan-rekan di Kecamatan Padang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mulai sambutan sekarang saya ini sebagai panglima tentunya sudah pasti kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, di mana berkat penyertaannya, berkat kasihnya kita bisa berkumpul di Aula Kecamatan Baru ini dalam rangka pengukuhan Forum Perhimpunan Agama Beragama Kecamatan Baru, di mana kita masih dalam keadaan diberi kekuatan kesehatan untuk bisa melaksanakan acara kita pada kepada Ketua Pengurus Kabupaten beserta rombongan, dan kami juga menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang telah bersedia hadir sekaligus untuk mengukuhkan pengurus Kecamatan Madau periode 2022-2027. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah bersedia meringankan langkah untuk memenuhi undangan kami. Baik Bapak Ibu semua, kita baru saja melalui acara menyelesaikan acara pengukuhan dan diumumkan oleh Ketua LKP Kabupaten Kapuas. Tadi sudah dibacakan surat keputusan camat, kemudian di situ juga sudah jelas tugas-tugas apa yang menjadi tugas dari pengurus LKP Kecamatan Padang. Jadi tadi saya bincang-bincang dengan Pak Ketua LKP Kabupaten Kapuas. Kecamatan Padang ini memang menjadi fokus salah satu kecamatan yang mungkin lebih prioritas, mengingat kecamatan ini adalah kecamatan perbatasan yang menjadi perlintasan keluar masuk orang. Jadi memang diprioritaskan untuk kepengurusan LKP ini, sehingga beliau dan kawan-kawan juga bersedia hadir untuk pengukuhan para. Atau sudah kita ada sehingga kemarin berdasarkan rekomendasi dari pengurus kabupaten melalui Pak Lambert, supaya pengurus Kecamatan Baru ini segera disegarkan, ada penyegaran pengurus yang baru. Oleh karena itu pada tanggal 24 Mei 2022 yang lalu kita mengadakan pertemuan rapat untuk memutuskan pengurus yang baru ini. Jadi dengan kepengurusan LKP periode 2017-2022 adalah juga orang yang sama, hanya ada penambahan sehingga ya kita akan ditentukan kembali. Oleh karena itu untuk kepengurusan LKP periode 2017-2022 secara otomatis dengan pengukuhan per hari ini juga sudah berakhir. Jadi terakhir dari saya, selamat menjalankan tugas kepada pengurus LKP yang baru.
Kemudian kalau nanti dalam menjalankan tugas, kami berharap tentu koordinasi harus selalu tetap kita utamakan, komunikasi kita utamakan supaya segala persoalan-persoalan yang mungkin terjadi yang muncul bisa kita komunikasikan dengan baik. Atas segala perhatian kita, barangkali ada segala kekurangan, baik tindakan perkataan kami juga mohon maaf. Dan di awal juga tadi acara kita sedikit molor, jadi kami juga menyampaikan permohonan maaf karena acara seperti ini kita di kecamatan mungkin jarang dan baru, sehingga ada hal-hal yang teknis yang perlu kita persiapkan, perlu kita koordinasikan, kita koordinasikan dengan ketua UB dari kabupaten supaya semuanya bisa nyambung berjalan dengan baik. Jadi demikian saja. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Camat Sepadan Padang, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak dan Wakil saya mewakili, kemudian Bapak Sekjan dan segenap keluarga besar Kecamatan Kantor Kecamatan Batu, kemudian yang saya hormati pengurus KUP Kabupaten Kapuas Hulu, dan yang kami banggakan dan yang berbahagia bapak-bapak pengurus KUP Kecamatan Padang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri pengukuhan pengurus KUP Kecamatan Padang. Sebenarnya yang paling pokok hanya satu, yang melakukan dialog terkait dengan kerukunan. Dan saya melihat sekian banyak organisasi yang ada di Indonesia, yang termasuk organisasi superpower, salah satunya KUP. Superpower maksud saya bukan berarti dalam pengertian yang negatif, tetapi superpower di sini karena KUP salah satu ormas yang mempunyai kekuatan hukum, karena kita berdasarkan peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait yang berhubungan dengan ini nomor 8 dan nomor 9 ya, tentang peran dan fungsi pemerintah daerah termasuk pendirian rumah ibadah. Jadi dasar hukum kita sangat kuat, dan yang mengeskakan juga dari tingkat provinsi, kabupaten sampai kecamatan itu adalah kepala daerah dan kepala wilayah. Jadi biasa kalau orang biasa dia kan sifatnya berjenjang ya. Ada pengurus pusat, kemudian mengeskakan pengurus wilayah, pengurus wilayah mengeskakan pengurus cabang atau pengurus daerah, dan seterusnya ke bawah. Kalau dia mau mengundang misalnya pengurus masjid atau pengurus rumah ibadah yang lain, ini kan relevansinya tidak ada. Tapi kalau kita pengurus KUP, kita bisa mengundang semua ormas yang ada. Kalau seandainya di sini ada NU, undang Muhammadiyah, undang gereja, dan ormas-ormas yang lain, bisa kita rangkul ormas lintas agama. Inilah menurut saya kita harus berbangga menjadi pengurus KUP. Kenapa? Karena yang terpilih bapak-bapak adalah tokoh, dan tokoh yang tidak diragukan lagi tentang keindonesiaannya.
Mengapa saya bilang tidak dilakukan tentang Indonesianya? Karena ini sudah lewat seleksi yang sangat ketat saya rasa. Kami di sini alhamdulillah mempunyai tangan kanan di Kecamatan Badawi ini, Pak Pendeta Lambert, juga pengurus FKUB Kabupaten, karena kami sama pada dan itu sudah berani juga mau beda, jadi mereka untuk baju apa gitu kan. Jadi tak berani juga beda bajunya gitu ya. Mungkin karena juga pengurus FKUB Kabupaten Kabupaten sudah ada pengurus pertama kami sebenarnya ada 17 orang mewakili 6 agama yang ada dari perwakilan Islam, ya. Kemudian yang hadir di sini cuma saya, ya. Kemudian di sini ada perwakilan dari agama Katolik, ini ada 2 orang, ada Pak Ipoy dengan Pak Paulanus. Kemudian dari perwakilan Kristen dari kabupaten ada Pak Pendeta Muda. Kemudian sini juga Pak Pendeta Lambert, ya. Kemudian dari Konghucu sini ada Pak Sepik, ya. Nah, ini yang Hindu sebenarnya kita ada Pak Putu, cuma beliau sekarang sedang berada di Pontianak. Jadi pengurus kita ada 17 orang di tingkat kabupaten. Memang sengaja karena dalam organisasi itu seandainya terjadi sebuah voting misalnya, gitu, dia harus hadir. Kalau hadir kemungkinan sampai kita ada disku, gitu. Jadi dalam konteks organisasi biasanya pengurus tabakannya itu hadir. Karena di tingkat provinsi ini 21 orang, dan sekarang tengah disusun pengurus pusat. FKUB pusat kita dari amanat PBN ini hanya dari provinsi, Pak, belum ada dari satu pusat provinsi di kabupaten. Untuk kecamatan ini tidak termuat dalam PBN, tapi ada di dalam ADART FKUB. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini perlu saya sampaikan karena betapa pentingnya peran FKUB. Saya tadi bilang pertama bahwa kami sangat konsen tentang pengurus FKUB di Badawi ini karena letaknya strategis, berbatasan dengan negara tetangga, dan tentunya keluar masuk manusia yang ada di Kecamatan Badawi ini tentu sangat banyak. Oleh sebab itu kita tidak bisa menjamin ini selalu bergerak. Yang namanya rukun ini memang harus dijaga dan dipelihara. Kita sekarang sudah rukun, saya yakin tidak ada masalah, ya. Lintas agama kita di Kecamatan Badawi ini tidak ada masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa kerukunan ini selalu seperti sekarang. Oleh sebab itu ini harus dijaga dan harus dikawal. Dan untuk menjaga dan mengawal ini tentunya tidak mudah. Kalau saya niru bahasa Pak Wakil Presiden itu, tidak mudah dan tidak murah. Jadi untuk menjaga ini tidak mudah dan tidak murah. Dan tentunya sebenarnya ini mungkin akan terus ditingkatkan oleh pemerintah kita terkait dengan yang tidak murah tadi. Berarti kalau ada bicara mahal murah seperti apa? Ya pakai itu, nah, ya. Kalau bicara murah mahal ya pakai ini, gitu. Oleh sebab itu, saya ingat di tahun yang lalu Mendagri itu sampai ngomong begini, bagi kepala daerah yang tidak menganggarkan untuk FKUB mulai provinsi sampai kabupaten kota, karena sesuai dengan amanat PBN itu sampai kabupaten kota, maka kata beliau itu jangan disahkan APBD. Bayangkan. Jadi saking pemerintah kita menekankan pentingnya keberadaan FKUB. Sampai-sampai kalau ada kepala daerah yang tidak menganggarkan, maka jangan disahkan APBD-nya. Bayangkan kenapa kalau sampai tidak disahkan APBD ini termasuk dari Mendagri melakukan satu instruksi ke bawah. Kenapa? Karena
pemerintah kita merasakan betapa pentingnya keberadaan FKUB di Republik ini. Kita bukan atasan bawahan. Maksud saya, kami kabupaten dengan provinsi itu tidak ada instruksi, tidak pernah ada instruksi. Karena mengeskakan dia, kalau provinsi itu Pak Gubernur, kabupaten Pak Bupati, termasuk kecamatan Pak Camat. Jadi kita hanya sifatnya koordinasi, tali koordinasi. Bukan berarti kita tidak cuek satu sama lain, tidak. Tapi kita tetap koordinasi, tapi tidak ada sifatnya komando. Jadi sifatnya koordinasi. Inilah yang perlu kita pahami terkait dengan organisasi kita. Ya. Saya rasa ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk merekatkan hubungan batin ini penting. Jadi mendekatkan hubungan batin sesama tokoh agama lintas agama ini tidak semudah membalikan telapak tangan juga. Oleh sebab itu, pengurus termasuk kita di kabupaten ini tidak terlalu ganti pengurus semuanya rombak berapa tidak. Kita dari dulu dari 2006 berdiri ini ada yang dari periode pertama sampai sekarang ini dipatenkan. Dan satu di sini ada masih Pak Timboy. Ini beliau tidak tahu dari 2006. Ini kemudian sekarang beliau dipercayakan menjadi sekretaris umum Kabupaten Poso. Termasuk Pak Pendeta Duta dari awal. Nah ini ada dua di sini yang dari awal itu. Mas Edi juga sama mungkin. Oh tidak ada sebelum beliau. Ya. Nah termasuk Pak Lambert. Ini dari 2006 sampai sekarang tidak tergantikan. Dan kita berdoa semoga beliau lebih sehat dan sampai kalau bisa nanti jadi pengurus itu sampai ke Balikpapan. Udah ke Balikpapan baru kita ganti. Jadi memang kita konsisten karena untuk misalnya setiap pengurus itu orang baru. Ini lintas agama, ini top lintas agama. Nah mudah menyatukan ini chemistry kata orang istilah sekarang. Tidak mudah. Bahkan bertahun-tahun kita berkumpul untuk mendalami perasaan masing-masing. Dan saya selalu menekankan kalau ada pengurus FKUB di semua jenjang kita, baik di kabupaten di kecamatan, yang ego agama pribadinya masih kuat, jangan masuk FKUB. Orang yang masuk FKUB ini adalah orang yang berjiwa nasionalis. Kita memang merasa ya kita harus juga ada sifat fanatik terhadap agama kita. Perlu Pak. Misalnya Katolik perlu fanatik dengan Katolik, Kristen perlu fanatik dengan Kristen, saya Muslim juga perlu fanatik tentang Islam. Tapi ketika kita sudah di dalam satu forum, maka ini kita pikirkan dulu dan kita bicara secara konteks secara umum ya, untuk kepentingan bangsa dan negara kita, tentu tidak melanggar norma-norma agama yang ada. Tapi saya yakin percaya ajaran-ajaran di semua agama tentu tidak ada yang membolehkan kekerasan, kenapa? Yang membolehkan kebencian, yang membolehkan pecah belah. Saya rasa tidak ada. Semuanya ingin berdasarkan ya ingin rukun, ingin damai, ada rasa kasih sayang di antara kita. Jadi oleh sebab itu ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi ini penting. Kita Pak Ketua ya, ini kemudian Pak Ketua baru ya, Pak Isius ini nanti semoga bisa merangkul teman-teman. Saya lihat cukup profesional pengurusnya dari Islam, Katolik dengan Kristen. Cuma agama lain belum ada. Saya dengar sih ada umat di sini Konghucu ada, karena belum ada yang siap masuk ke dalam kepengurusan. Saya kasih sebuah pantun kepada yang baru dilantik ini, beri undangan memakai batik. Batik dipakai warnanya merah. Selamat kepada yang baru dilantik, semoga bisa emban amanah. Mengapa amanah ini, bahasa amanah muncul? Karena sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati kita hebat. Hebat itu adalah harmonis. Ini berapa kali saya dengar Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati ini ngomong, mungkin lah saya sering sekali menghadiri acara-acara beliau itu.
Mungkin dah lebih 10 belasan kali beliau setiap sambutan ketika mengurai tentang debat ini, mengapa hal ini diletak di depan dan harmonis, karena kita terdiri berbagai macam suku agama yang ada di Poso. Karena itu hal ini diletakkan di depan, tidak di belakang. Jadi harmonis dulu kan. Baru setelah harmonis ada energi ya, baru B berdaya saing, A itu ada amanah. Nah itu A amanah, dan baru yang terakhir T itu terampil ya. Kita juga membantu pemerintah daerah supaya daerah kita tetap aman damai. Karena kalau daerah kita ada masalah, kasihan bupati, wakil bupati kita suam nggak pas bikin kan. Nah jadi mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan baik. Semoga FKUB Kecamatan Padang ke depan semakin lebih baik dan semakin hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.